Siap belajar ya? Ya, Pak. Ya, sebelum kita belajar, saya minta kesediaan dari salah satu untuk berdoa. Guru dan teman-teman sekalian, sebelum kita proses belajar mengajar, terdahulu marilah kita bersyukur di pagi hari yang Engkau sudah berikan kepada kami ini Tuhan, dan di pagi hari yang ini Engkau sudah mengumpulkan kami satu persatu di gedung sekolah kami Tuhan Yesus, dan di saat ini juga kami sudah berada di kelas kami untuk belajar tentang data bersama-sama dengan kami. Bukalah akan Tuhan kami Tuhan Yesus, supaya apa yang disampaikan oleh Bapak Guru kami dapat mengerti dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami teruskan ke dalam tangan. Lalu di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kasih Mama. Dari Tawai Tabi. Hadir Pak. Yohanes Mahir. Hadir Pak. Binti Garjalai. Hadir Pak. Ya. Yang tidak hadir. Oke, ya kita hari ini kita akan belajar. Namun sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, saya akan putarkan sebuah video dan Anda cermati dengan baik. Dan sebentar ketika saya silakan Anda memberikan pendapat tentang video tersebut. Kira-kira materi apa yang akan kita bahas di hari ini? Ya, baik anak-anak. Bagaimana tanggapan Anda terhadap video tersebut? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Menurut pendapat saya itu gambaran atau video itu proses ibadah keluarga. Ya, baik sekali. Tepuk tangan untuk Rendra. Ada lagi? Ya, dengan demikian video itu menggambarkan ada persekutuan ibadah di dalam rumah. Dengan demikian proses pembelajaran kita di hari ini tentang keluarga sebagai gereja mini. Dengan potensi dasar 3.2 menganalisis pentingnya nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. 4.2 membuat karya yang berkaitan dengan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Tujuan pembelajaran kita di hari ini yang pertama menjelaskan pengertian dan hakikat gereja. Yang kedua sebagai gereja mini. Yang ketiga memaknai satu panggilan gereja dalam kehidupan keluarga. Dan yang keempat membuat laporan singkat sebagai kegiatan peran keluarga sebagai gereja mini. Yang pertama kita akan bahas tentang apa yang ada di depan gambar tersebut. Ya, gereja. Apa itu gereja? Tempat ibadah. Ya, baik sekali. Ya, pengertian gereja. Kata gereja dalam bahasa Yunani adalah eklesia. Kata eklesia berasal dari dua kata, yaitu ek dan eklesia. Dan kalian berarti memanggil. Dengan demikian kata gereja atau eklesia adalah suatu kelompok yang dipanggil keluar. Ya, kita lihat bahwa gereja sebagai persekutuan orang-orang yang telah dipanggil dari kegelapan untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa buka pada Kolose 1:11 yang berbunyi begini.
Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kita adalah orang-orang yang dipanggil dari kegelapan untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang dimaksud gereja itu bukanlah bangunan secara fisik, tetapi yang dimaksud gereja adalah kita, yaitu setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pada pertemuan-pertemuan lalu kita sudah bahas tentang keluarga, bahkan fungsi-fungsi keluarga. Apa itu keluarga? Ada yang bisa menjawab? Renita? Bisa? Keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Ya, bagus. Berikan tepuk tangan buat Renita. Ya. Ya, kita lihat secara etimologis, keluarga berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu keluarga, yang berarti anggota. Jadi Alkitab Perjanjian Lama bahwa dalam keluarga para bapa leluhur yaitu Abraham, Ishak dan Yakub dilakukan persekutuan yang sejati dengan keluarga dan orang lain serta tidak menyaksikan kehadiran dan kuasa Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka mati karena kejahatan mereka sendiri. Ya, kita masuk pada poin ketiga, yaitu memaknai satu panggilan gereja dalam kehidupan keluarga. Kita lihat bahwa ada persamaan antara gereja dan keluarga, yakni ada dua. Yang pertama, keluarga dan gereja merupakan sebuah institusi atau lembaga yang bertumbuh. Yang kedua, kita lihat bahwa semua fungsi dan panggilan dalam gereja juga ada dalam keluarga Kristen. Dengan demikian, maka pada poin ini kita lihat bahwa satu panggilan gereja dan dalam keluarga sebagai gereja mini atau gereja rumah tangga adalah sebagai berikut. Yang pertama apa? Melayani. Yang kedua, bersekutu. Yang ketiga, bersaksi. Dan yang keempat, ya, baik dari 4 poin ini, maka saya akan bagi atas 4 kelompok. Kelompok pertama membahas tentang melayani, kelompok 2 membahas tentang bersekutu, kelompok 3 membahas tentang bersaksi, dan kelompok 4 membahas tentang ekonomia. Ya. Baik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ayo, duduk berkelompok. Hasil diskusi kelompok. Ya, kepada kelompok 1 saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Menurut kami kelompok 1, diakonia merupakan tugas gereja untuk melayani. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dinyatakan melalui perbuatan, tidak hanya melalui perkataan saja. Ya, bagaimana ada tanggapan dari kelompok 2, 3, 4? Ya, sangat bagus sekali apa yang disampaikan
oleh kelompok 1. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, kita lihat bahwa diakonia itu merupakan tugas gereja untuk melayani. Pelayanan baik adalah pelayanan yang dinyatakan melalui perbuatan, tindakan. Ya, kita bisa lihat pada Yakobus 1 ayat 27 dikatakan di situ bahwa ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, yang menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicelakan oleh dunia. Baik anak-anak, dengan demikian pembelajaran yang telah kita belajar, maka saya akan bagikan lembaran kerja. Masing-masing kerja ini pilihan ganda 5 soal, masing-masing kerja waktunya 5 menit. Selepas itu dikembalikan ke saya untuk saya periksa. Dibagikan ya. Ya, bagaimana anak-anak sudah? Sudah. Ya, kalau sudah dikumpulkan. Untuk Anda punya hasil ternyata sangat memuaskan. Dari soal yang saya kasih ternyata Anda mampu untuk menjawab semua. Saya sudah periksa, ini 100. Ya, dengan demikian berikan aplaus untuk kita semua. Baik anak-anak, kita akan masuk pada kesimpulan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan bagi kita? Ya, kalau begitu kita berikan kesimpulan sama-sama. Ya Pak. Ya, dengan demikian kita lihat bahwa setelah kita belajar tentang gereja, tentang keluarga, tentang tugas gereja, kita menyimpulkan bahwa yang dimaksud keluarga sebagai gereja mini adalah keluarga yang mempunyai tugas untuk melayani, untuk membuat persekutuan dan memberitakan firman Tuhan, sehingga kehidupan gereja Tuhan mencari garam dan terang dunia. Ya, kita punya tugas kelompok. Ya, tugas kelompok ini seperti yang tadi, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Tapi dalam tugas kelompok ini saya nanti bagikan lampirannya supaya Anda tinggal masuk kepada keluarga Kristen, lalu Anda tinggal wawancara dengan mereka atau mengobservasi tentang kehidupan keluarga Kristen, bahwa keluarga Kristen mereka menerapkan koinonia, diakonia, marturia, ekonomia atau tidak. Betul. Tugas ini minggu depan dikumpulkan. Ya, anak-anak, dengan demikian pembelajaran kita sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri proses belajar kita di saat ini, saya minta kesediaan salah satu untuk membawa kita dalam doa. Dan saya persilakan. Semua tenang dan kita berdoa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kebaikan-Mu, buat cinta kasih sayang-Mu terhadap kami anak-anak-Mu. Dan di saat ini juga kami sudah selesai belajar. Biarlah semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Guru kami dapat mengerti dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami teruskan ini semua dalam tangan. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Ya, terima kasih Nona. Sama-sama. Ya, baik anak-anak, sampai di sini perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati.